Kembali bersama kami dan kita masih berbincang dengan Edwin Partogi Pasaribu, Wakil Ketua LPSK, Profesor Hipnu, Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Bang Rory, Kuasa Hukum Richard Eliezer, dan juga Rasabala Aritonang, Kuasa Hukum Verdi Sambo. Saya langsung ke Bang Rory tadi bahwa oke, GC disematkan kepada Eliezer, tapi sejalan dengan proses yang sedang berlangsung banyak yang hal-hal yang tidak sinkron, tidak konsisten seperti itu, bahkan disebutkan bohong. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, terima Aha, kasih Mas Juno. Pertama kalau soal bohong atau tidak bohong, oke. beberapa kali ya Ketua Majelis ketika memeriksa Mhm. saksi terdakwa, itu ketika memeriksa FSPC beberapa kali bilang keterangan saudara tidak masuk akal, keterangan saudara tidak beraturan. Mhm. Berbeda sekali ketika Richard Eliezer yang diperiksa sebagai saksi baik Baik. untuk Kuat Maruf Rizal maupun untuk FS dan PC. Bahkan ketika diperiksa untuk KM dan RR itu, saya ingat sekali Ketua Majelis bilang begini, saudaralah yang menjadi membuka kotak Pandora, karena keterangan saudara kasus ini bisa menjadi terbuka. Artinya apa, Mas? Baik. Tidak mungkin hakim menilai Richard Eliezer itu berbohong, tapi hakim mengatakan keterangannya yang membuka perkara ini. Mhm. Sebaliknya, ketika terhadap FS dan PC, itu hakim meragukan keterangannya. Kan dari sini bisa kita lihat, Mas Oke. ya, siapa yang berbohong atau tidak. Kemudian tadi soal sarung tangan. Mhm. Tidak ada Richard bilang melihat FS pakai sarung tangan ketika masuk. Ketika di lantai 3 Saguling itu, Richard itu mendengar PC berbisik kepada FS, ada kata-kata sarung tangan, ada kata-kata CCTV, ada kata-kata duren 3. Jadi tidak ada, dia melihat FS itu pakai sarung tangan ketika melakukan penembakan terhadap Yosua. Kemudian Romer, Oke. saksi Azan Romer melihat ketika turun dari mobil, Mas. Mhm. Kemudian di CCTV juga seperti memasukkan sesuatu ke kantong. Baik. Jadi memang tidak Jadi menurut pernah menurut Richard tidak FS tidak pakai sarung tangan ya? Oke. Tidak Richard pernah pakai melihat sarung tangan. FS pakai sarung tangan saat melakukan penembakan. Itu jelas di BAP Baik. seperti itu, di Itu di sidang keterangan persidangan Silakan pada saat Bang di Rasabala. Saguling pakai sarung tangan. Hmm. Itu sudah disampaikan di persidangan. Baru kemudian diputarkan seperti CCTV itu, bukan bahwa seperti tidak itu. pakai sarung tangan, kemudian Richard merubah lagi keterangannya. Makanya Oke. poin saya tadi Ya, bukan dari si seperti justice itu. collaborator ini si Richard dia berupaya untuk Mhm. menutupi setiap ketika keterangannya tidak berkesesuaian dengan alat bukti yang lain, kemudian menyusun cerita yang baru. Itu Mhm. persoalannya. Nah, Oke. tidak Makanya ada tadi, baru. makanya tadi kita bersandar pada ketentuan pasal 183 KUHP. Keyakinan hakim hanya bisa terjadi dan muncul apabila ada kesesuaian dengan bukti-bukti. Artinya keterangan Richard sendiri itu tidak mungkin menjadi keyakinan hakim kalau dia sama sekali tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi yang lain dan bukti yang lain, Oke. begitu. Makanya tadi Secara disampaikan juga oleh kesesuaian. ahli, Hmm. keterangan Richard ini tunggal, dia sendiri saja menyampaikan bahwa misalnya dia hanya menembak 2-3 kali, FS menembak misalnya. Mhm. Hanya Richard yang bilang begitu, sementara yang lain tidak ada bilang FS menembak. Dan ahli balistik menyampaikan 8 kali tembakan yang dikeluarkan dari Glock milik Richard itu ditujukan ditembakkan ke arah korban. Oke. Itu secara faktual sudah berkesesuaian. Artinya memang ada persoalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Richard dan itu harus Baik. direview kembali. Saya Baik. pikir hakim tidak mungkin hanya memutus berdasarkan keterangan Karena Richard karena kita baik. punya hukum acara, kita punya Oke. hukum acara Jadi sekali lagi. keyakinan Terima hakim kasih. harus tadi sesuai dengan bukti. Nah, Bang Rory, bahwa ada Betul. keterangan klien Anda yang memang kadang disebutkan tadi oleh Bang Rasamala tidak sesuai dengan bukti, baik itu Banyak, soal bukan iya. kadang, Mas. Oke, Tidak banyak. ada. Bang Rory, Ada. bagaimana? Tidak ada. Jadi Hmm. keterangan klien kami berkesesuaian dengan alat bukti yang lain. Kemudian Baik. saya mau jawab soal balistik. Itu 8 selongsong peluru. Makanya kemarin hakim pun meragukan keterangan dari ahli kimia. Bagaimana mungkin ada 8 selongsong peluru? Fakta persidangan itu ketika magazin dari Glocknya Richard itu dikeluarin pelurunya, itu kan sisanya itu ada 12. Artinya kalau ditambah dengan 8, 20 kan nggak mungkin. Isinya aja maksimal 17 dan tidak, kebiasaannya tidak diisi 17. Itu antara 16 atau 15. Mhm. Itu terungkap fakta persidangan. Itu ketika pemeriksaan saksi dari ADC, kemudian dari Baik. Propos, dari Polres Jakarta Selatan, mereka yang mengerti dan tentang senjata Glock
itu tidak kebiasaannya tidak diisi 17, antara 16 atau 15. Nah, bagaimana mungkin sisa 12 kemudian ada sisa selongsong peluru 8? Kan nggak mungkin ada 20, makanya hakim ragu kemarin. Kemudian juga saat pemeriksaan kriminolog saya juga nanya, karena memang di dalam kasus pembunuhan Baik. menggunakan senjata api itu pernah diketemukan bahwa pelaku ini menyebar selongsong peluru lain, Mas. Dan menurut kriminolog itu lazim saja terjadi. Oke. Itu lazim saja terjadi. Saya tidak Aha. bilang apakah itu terjadi atau tidak di Oke. kasus Duren 3, yang pasti tidak match. Bagaimana mungkin 12 tambah 8, 20 Baik. isinya aja Baik. itu maksimal 17 dan tidak biasa diisi full. Jadi 16 atau 15. Oke, Bang Saya Roy. kira itu Silakan. Sedikit gini, saja Bang Mas. Rasa Mala, silakan. Ya, saya kira itu nggak ada di fakta persidangan soal nyebar selongsong. Ahli balistik Saya tidak bilang fakta menyebutkan persidangan. ada temuan Oke. 8 selongsong yang cocok identik dengan Sisa senjata 12. dari milik Richard. Apa bisa Ditanyakan diisi juga sebentar, ditanyakan juga kepada ahli balistik waktu itu, kita dengar semua di persidangan bahwa biasanya berapa diisi untuk Glock 17. Ahli balistik bilang bahwa saya sendiri isi full 17, selalu mengisi 17 peluru ke dikejar, dalam biasanya Glock. berapa? Disampaikan oleh Sebelumnya ahli jawabnya balistik. Baik. Saya pikir itu Dia boleh. buka. Bang Rory. Di situ dia buka. Kalah, Ya, itu Bang di Rasa Mala. persidangan. Oke. Saya ke coba. Silakan, Mas Prof. Baik. Silakan. Saya ke Prof Iya. Hipnu. Prof, kalau kita lihat, ya ini ada tadi argumentasi bahwa oke JC ke Eliezer, tapi banyak keterangan Eliezer yang tidak sesuai tadi dengan bukti, bahkan disebutkan bohong seperti itu. Bagaimana Anda melihat status JC kepada Eliezer? Apakah mungkin bisa dicabut melihat misalnya ada celah di mana Eliezer tadi tidak terlalu jujur, tidak sesuai dengan bukti, tidak konsisten? Bagaimana Prof melihatnya? Ya, gini Mas, status JC memang diharapkan bisa memberikan 100% sesuai dengan fakta di Baik. persidangan. 100%. Tapi karena kemampuan pemikiran, situasi dan kondisi, itu menurut saya tidak begitu signifikan apakah 100. Tapi yang penting bahwa Baik. JC sudah mampu memberikan. Artinya apa? Syukur bisa 100%. Baik. 70% sudah bagus. Karena ingat, pembuktian suatu perkara pidana itu sulit. Oke. Jadi kalau terkait senjata, kemudian itu Aha. memang bisa dibuka. Jadi dengan kata Bisa lain dibuka, Prof, nggak benar. ibaratnya detail mungkin tidak terlalu persis seperti itu, tapi paling tidak ada gambaran. Ada gambaran. Oke. Nah, disinilah makanya nanti Ah. penuntut umum akan melihat Baik. dikabulkan atau tidak. Demikian Baik. juga nanti pada saat pembuktian persidangan di penuntutan, hakim juga akan melihat apakah kontribusi ini di atas 50 atau kurang 50 atau Baik. malah di bawah 50 jauh. Oke. Nah, kalau memang nanti dalam pembuktian terkait dengan rasa mal dan sebagainya, ternyata kok dalam sampaikan itu tidak memberi kontribusi dan penilaiannya mungkin di bawah 50, bisa juga tolak. Jadi Kan itu. ya 183 KUHP yang keyakinan hakim memang harus sesuai bukti itu Betul. Betul ya? Disitulah makanya nanti dalam hal seperti ini, perdebatan antara Mas Rory, Mas Rasa Mala itu nantilah hakim yang akan menentukan. baik. Tuh, hakim akan menentukan korelasi dengan kejernihan berpikir dari keterangan saksi sejak awal diperiksa, kemudian alat bukti ahli sampaikan merumuskan, oh berarti Eliezer benar, oh Eliezer Oke. bohong. Aha. Disinilah akan menilai berapa persen kontribusi yang diberikan Eliezer di dalam pembuktian kasus Sambo. Baik. 70%, 50%, atau sama sekali tidak bernilai. Nah itu Oke. nanti. Tapi kalau Prof sendiri lihat ya dengan berjalannya waktu dinamika yang berlangsung, bagaimana Eliezer ya memberikan keterangan dan juga ada encounter dari pihak Verdi Sambo dan Ibu PC. Profesor bisa melihat apakah Eliezer sudah memerankan perannya cukup baik sebagai GC? Sudah berapa Ya, persen? sudah, tapi tidak 100%. Oke, Ya, Angka aman? 80%. 80%. Ya, Baik. karena daya ingat manusia, Mas, apalagi dalam kondisi tekanan, Oke. melihat itu agak sulit pakai Baik. sarung dan tidak pakai sarung, Oke. atau kaitannya tembakan. Ini Baik. harus kita pahami Jadi sebagai cukup manusia. aman lah di angka 80 ya. Tapi masih bisa berubah karena kita lihat perkembangannya tiap hari dinamikanya luar biasa. Saya ke LPSK, Bang Edwin, bahwa salah satu syarat menjadi GC adalah konsisten. Ini yang dikritisi oleh tadi Bang Rasa Mala, bagaimana Eliezer tidak konsisten seperti memberikan keterangan berubah-ubah, bahkan disebutkan berbohong. Bagaimana LPSK melihat ini?
Ya, kembali saya katakan begini, Mas Arjuno ya, Ya. bahwa posisi Eliezer sebagai pelaku itu keniscayaan, itu suatu hal yang nggak perlu kita perdebatkan. Tetapi dalam posisi sebagai pelaku itu, dari saya sampaikan di awal, ya, bahwa ada proses penyidikan yang mengalami hambatan pembuktian, Eliezer yang membuat terang. Nah, membuat terang proses penyidikan ini juga nampak, ya, dan sudah bisa kita lihat, ya, bagaimana hakim, ya, tentunya hakim jaksa ketika mendapatkan keterangan dari Baradae dan bagaimana ketika mereka mendalami keterangan dari terdakwa lainnya. Jadi itu mesti arah anginnya udah jelas. Jadi arah anginnya sudah jelas. Jadi saya pikir itu yang paling poin pentingnya, ya, karena memang di undang-undang disebutkan dia membuat terang peristiwa, ya, dia membuat terang perkara ini. Jadi perkara ini yang coba tutupi dengan segala macam rekayasa, ya, dan rekayasa cerita di awal, adanya perbuatan asusila, adanya peristiwa tembak menembak, segala macam itu, ya, termasuk juga yang kita saksikan bersama adanya pidana terhadap obstruction of justice, ya, itu hal yang baru. Nah, itu bermula dari pembongkaran yang dilakukan oleh Baradae. Gitu. Jadi kontribusi Baradae itu bukan hanya mengungkap perkara pokok tentang peristiwa pembunuhan terhadap Joshua, tetapi juga rangkaian dari peristiwa pokok dari pembunuhan Joshua itu didukung, diperkuat, ya, dengan perbuatan obstruction of justice. Gitu. Baik. Ya. Walaupun jadi itu terbongkar semua karena Baradae kemudian yang membuka di awal di mana para pelaku lainnya menutup informasi keterangan yang bermanfaat untuk mengungkap kenapa Joshua meninggal. Tapi kalau ada kritisi bahwa Baradae tidak menyebutkan semuanya dengan tadi sesuai dengan bukti agak berbeda, apakah LPSK juga melihat ini sebagai sesuatu yang penting? Saya tidak begitu paham soal ini maksud konsisten tidak konsisten, ya. Karena kami tidak ada dalam pengadilan, ya. Ada pengacara Baradae dan ada pengacara terdakwa lainnya, tentu itu wilayah mereka. Tetapi ada beberapa fakta yang menurut saya juga sudah sampaikan di pengadilannya, bahwa pistol HS itu kalau tidak salah tidak ada sidik jari, ya. Kalau tidak ada sidik jari itu kenapa itu? Kan ada dua kemungkinan, memang menggunakan sarung tangan atau memang sudah dibersihkan, dihilangkan. Ada sidik jari Joshua. Pistol HS itu sudah pernah dipegang oleh Richard, Ricky, dan Pak Sambo. Artinya kalau Pak Sambo diasumsikan menggunakan sarung tangan, mestinya sidik jari Richard, Ricky, dan Joshua harus tetap ada. Tetapi Ricky, Richard, dan Pak Sambo tidak ada, hanya Joshua yang ada. Karena memang di dalam keterangannya setelah menembakkan ke dinding, pistol itu tanpa sarung tangan kemudian dilekatkan ke tangannya Joshua. Keterangan ahli Pak Mas Arjuno, ya, bahwa ketika kita kemudian mengetahui dan saat ini sedang diperiksa di pengadilan, adanya obstruction of justice itu, ya, ada upaya merekayasa perkara ini sejak awal, itu membuka ruang, ya, membuka ruang segala pembuktian itu dikaburkan. Jadi, maksud saya kita nggak perlu terjebak begitu dalam soal sarung tangan itu. Yang kita mau pidana ini bukan sarung tangannya, tapi soal pembunuhan berencananya, ya. Siapa aktornya, ya kan, siapa yang turut serta, siapa yang membantu, segala macam. Ini kan. Baik. Saya jawab sedikit. Silakan sedikit, Bang Rasa sebelum kita jeda. Ya, karena tadi kita bicara banyak soal sarung tangan. Kenapa kita bicara itu? Karena konstruksinya 340. Salah satu indikasi pembunuhan berencana yang didakwakan oleh jaksa adalah soal peristiwa penggunaan sarung tangan tersebut yang dianggap sebagai bagian perencanaan. Secara faktual itu sudah dibuktikan, tidak ada sarung tangannya. Di persidangan tidak pernah ditunjukkan sarung tangan, CCTV menunjukkan tidak ada penggunaan sarung tangan, keterangan saksi-saksi di luar Richard menyatakan itu bukan soal sarung tangan saja, tetapi ada pertemuan, ada perencanaan ketika salah satu, Saguling. Tadi saya sampaikan silakan salah satu, tetapi maksud saya itu kan yang sekedar arat, ya. Tapi pembicaraan tentang perencanaan ada di Saguling ketika sebelum ke 2003. Baik, kita jeda dulu. Ngomong soal sarung tangan, karena perencanaannya bukan soal sarung tangannya. Itu bagian yang didakwakan. Itu kan juga makanya hakim bilang. Silakan Bang Rory.
Itu CCTV-nya itu juga diterimanya itu kan udah dari flash disk. Nah sekarang kemana untuk CCTV secara utuh? Oke. DVR-nya lantai 1, lantai 2, saguling lantai 2, saguling lantai 3. Anda mesti Semua tanya penyidik, karena itu enggak, kan itu kan dilakukan dalam itu kan penyidikan. ya, itu kan Anda di tidak rumahnya mungkin Anda. CCTV-nya kemana. Di persidangan yang ada, di Faktanya persidangan yang adalah ada, Oke. buktinya adalah Baik. itu. faktanya mencoba dikaburkan memang, kemudian bukti yang ditampilkan yang dari Kalau rumah semua klien bukti Anda, dianggap hanya yang kabur, membuktikan klien Anda. kalau Yang semua kau coba bukti tampilkan dianggap secara utuh. kabur, Berani nggak 183 tampil secara KUHP tidak utuh? mungkin ada keyakinan hakim, karena hakim butuh bukti. Jadi kalau dianggap semua bukti itu kabur, maka tidak mungkin muncul keyakinan, tidak bisa Hakim yang diputus bilang loh. perkara Hakim yang ini. bilang, kok CCTV-nya tercecer? Ini hakim yang bilang, bukan kami. Hakim yang bilang kemarin di Oke. sidang kan. CCTV-nya tercecer. Baik, baik Bang Rory, Bang Rasamala, saya paham ya, masing-masing Anda memang tadi dalam kapasitas membela masing-masing klien. Saya ke Prof. Hipnu mungkin, Prof. Ya. Anda ya tadi ada perdebatan, Anda mengamati sempat senyum. Tanggapan Anda, Prof, bahwa memang kita di sini berkutik dengan bukti, keterangan, karena itu hal yang sangat krusial, baik itu sarung tangan, penembakan, dan hal-hal lain. Dan tentunya juga kesaksian Eliezer di sini yang hari ini dikritisi bahwa tidak konsisten. Anda menyebutkan tadi bahwa sebenarnya Eliezer sudah memainkan perannya cukup baik 80%. Di luar semua dinamika yang kita lihat ini, apakah hakim tadi bisa dengan berkembangnya sidang tiap hari dengan banyaknya saksi yang dihadirkan, apakah ini membuat hakim merasa nantinya akan terang untuk melihat ini atau mungkin malah mumet kalau Anda melihatnya, Prof? Enggak mumet, enggak. Nggak mumet ya? Sudah jelas, enggak, Oke. enggak pusing. Enggak. Sudah jelas. Memang kalau kita mendengar dari teman-teman penasihat hukum tambah mumet. Tapi Oke. kalau kembali pada doktrin dan asas tidak Oke. mumet, Mas. Aha. Itu yang harus kita lakukan. Aha. Ya. Dan kalau Prof lihat bagaimana sebenarnya kalau kemarin juga ada ahli psikologi forensik menyebutkan kepribadian masing-masing. Kadang kita sebagai viewers ini kenapa perspektif beragam ini dihadirkan untuk tadi membuka terang. Kalau dari Anda, Prof? Ya, ahli psikoforensik itu kan ahli perilaku. Baik. Perilaku yang keseharian. Jadi perilaku ini menurut saya kok melihat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Apakah yang bersangkutan itu mampu bertanggung jawab atas suatu tindakannya? Apakah yang bersangkutan itu punya peran? Baik. Karena ini penyertaan. Karena tadi makanya ini, kualifikasi pengetahuannya rendah. Berarti kualifikasi perannya mungkin rendah. Baik. Kualifikasi tinggi, berarti sebagai aktor. Itu saya melihatnya. Jadi memang sangat penting sekali. Karena itu melihat kualitas. Tingkat keaktifan. Ingat loh ya, penyertaan Baik. itu aktif loh ya. Baik. Jadi kalau tidak aktif agak sulit untuk mendapatkan suatu penyertaan. Oke, Prof Hipnu, Bang Rory, Bang Rasabala, Bang Edwin, kita jeda dulu. Kita masih punya satu segmen lagi. Pemirsa tetap bersama kami di MNC News Prime.